warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Iya, Baik, Bu. hari ini kita akan masuk ke mata kuliah praktikum. Nah, pada praktikum kali ini kita akan belajar pemeriksaan gula darah. Nah, nanti saya akan memperkenalkan alat-alatnya, ada apa saja, lalu langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita masuk ke alat-alat dan langkah-langkah, sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum nih pemeriksaan gula darah itu apa dan tujuannya apa? Pemeriksaan gula darah itu ya gula darah diperiksa, Bu. Gula darah yang diperiksa ya. Terus temennya yang satu tahu? Biar tahu normal gula darah itu gimana. Ya, bagus. Sudah sedikit-sedikit pada tahu ya, pintar ya. Nah, pemeriksaan gula darah itu adalah untuk mengetahui kadar gula darah dalam seseorang. Jadi benar untuk mengetahui kadar gula darah dalam seseorang, apakah tinggi, normal, atau prediabetes. Nah, tujuannya itu gula darah itu untuk bukan hanya untuk mengetahui kadar diabetes pada tubuh seseorang, tapi juga untuk mengkontrol tinggi gula darah tersebut pada orang yang diabetes. Jadi ini sangat berguna sekali nih buat orang-orang yang terkena diabetes, memiliki alat ini yang mudah di rumah untuk mengetahui kontrol setiap bulannya, apakah kadar gulanya normal ataukah terlalu tinggi, seperti itu. Nah, tes gula darah di sini juga terbagi menjadi 4. Ada tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, tes gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial, ada tes gula darah hemoglobin A1C atau HbA1c. Nah, tes gula darah sewaktu ini yang dilakukan kapan saja tanpa perlu pasien berpuasa. Tanpa perlu pasien berpuasa, jadi kita bisa kapan aja. Ya, bisa kapan aja, jadi pasiennya nggak perlu puasa 8 jam seperti itu. Jadi tanpa memperhatikan kapan terakhir pasien itu makan atau apa aja yang dimakan oleh pasien itu. Lalu kalau tes gula darah puasa ini, pasiennya wajib puasa 8 jam, teman-teman, kayak gitu. Jadi sebelum dia melakukan pemeriksaan gula darah ini, pasiennya tuh wajib berpuasa 8 jam sebelum pemeriksaan, kayak gitu. Kalau tes gula darah 2 jam setelah gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial, tes ini dapat menggambarkan kemampuan tubuh dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Nah, yang terkait dengan jumlah serta sensitivitas insulin di dalam tubuh, seperti itu. Nah, kalau tes hemoglobin A1C atau HbA1c, tes darah ini dilakukan untuk mengetahui kadar rata-rata gula darah dalam 2-3 bulan terakhir pada tubuh manusia, seperti itu. Nah, tes gula darah ini juga ada nilai normalnya. Untuk nilai normal tes gula darah puasa itu sendiri normalnya 70 sampai 100 mg per dl. Berapa, Bu? 70 sampai 100 mg per dl. Itu yang puasa? Ya, puasa nilai normalnya. Kalau untuk prediabetes dia 100 sampai 125 mg per dl, miligram. Nah, untuk diabetesnya 125 mg per dl. Berapa, Bu? Maaf. Kalau diabetes 125 mg per dl atau bahkan lebih. Oh, bisa Ya, lebih. ya bisa. Pernah ada yang 300, 400 seperti itu. Nah, itu biasanya pasiennya sudah ngedrop kalau misalnya udah sampai 300, 400, 500. Nah, untuk tes gula darah sewaktu, nilai normalnya itu di bawah 125 mg per dl. Kalau prediabetes 140 sampai 199 mg per dl. Kalau diabetes itu sendiri 125 mg per dl atau bahkan lebih, seperti tes gula darah puasa tadi. Nah, untuk tes gula darah 2 jam setelah makan, nilai normalnya itu di bawah 140 mg per dl. Untuk prediabetesnya 140 sampai 199 mg per dl. Berapa, Bu? 140 sampai 199 mg per dl. Jadi dikatakan dia diabetes itu untuk pemeriksaan 2 jam setelah makan jika dia dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 kali dengan hasil yang di atas 200, seperti itu. Lalu kalau yang untuk tes HbA1c, normalnya itu HbA1c itu di bawah 5 sampai 7%. Kalau untuk prediabetes HbA1c-nya antara 5,7 sampai 6,4%. 5,7. Ya, 5,7. Kalau diabetesnya untuk dia dikatakan diabetes, HbA1c-nya itu di atas 6,5%. Seperti itu. Tinggi banget berarti. Ya. Nah, udah tahu kan ya nilai normalnya. Sekarang kita masuk ke
alat-alatnya. Nah, di sini ada alat-alatnya. Nah, ini yang pertama namanya glukometer, ya, glukometer. Ini ibu menggunakan glukometer dari Easy Touch. Ini glukometer yang biasanya sering digunakan pada pasien-pasien diabetes. Biasanya mereka memiliki ini di rumah karena ini mudah dan simpel digunakan. Lalu ada pen lancet atau launching device. Nah, ini untuk menaruh jarum kecilnya. Jadi jarumnya dimasukin situ. Ya, kenapa disebut pen lancet? Karena bentuknya kayak pulpen. Kayak gitu. Lalu ada tabung strip yang di dalamnya juga udah ada stripnya dan kode kontrolnya. Jadi selalu sepaket seperti ini ya, tabung strip dan kode kontrol. Lalu sama Bu kode kontrolnya. Ya, kode kontrolnya harus sama dengan yang ditabung. Jadi kode kontrol yang di sini misalnya 2849, maka yang ditabung pun harus 2849. Kalau Seperti nggak itu. sama gimana tuh? Kalau nggak sama nanti akan menghasilkan hasil yang tidak akurat seperti itu. Oh, jadi kalau isinya beda sama ininya nggak akurat. Iya, hasilnya tidak akan akurat. Jadi dia harus sepasang seperti ini, seperti itu. Tapi biasanya kalau kita beli nanti dia udah dapat sepaket seperti ini. Udah di dalam. Iya, udah di dalam. Tinggal dari kitanya aja harus teliti ketika memasang ke alat, pastikan lagi seperti itu. Lalu ada alcohol swab. Nah, dulu itu menggunakan kapas yang diberi alkohol. Tapi sekarang sudah ke yang lebih canggih ya, lebih modern dan lebih steril dalam bentuk kemasan seperti ini, alcohol swab. Lalu ada jarum kecil. Ya, ini jarumnya kecil, nanti dimasukin ke pen lancet, sarung tangan, baki, dan hand wrap ya. Karena pemeriksaan gula darah ini prinsipnya nggak steril, jadi kita hanya perlu menggunakan hand wrap. Kalau mau cuci tangan pun tidak apa-apa, seperti itu. Nah, udah tahu ya alat-alatnya ya. Ya Bu. Sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya, step by stepnya. Tapi sebelum kita masuk ke langkah-langkah, di sini siapa nih yang mau jadi pasiennya? Yo, siapa nih yang bakal nanti? Oke, berani ya? Dan ibu Sakit sedikit, bohong kalau misalnya disuntik itu nggak sakit ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita pastikan di tabung strip ini expire date-nya atau tanggal kadaluarsanya nih ya. Ini tahun 2022 bulan 10 ya. Lalu kalau udah dipastikan, kita siapkan alatnya, glukometer. Nah, siapkan alat ini. Kalau belum dipasang baterai, kita pasang baterainya terlebih dahulu. Ini baterainya baterai yang biasa kita temui ya, mudah ditemui baterai-baterai ABC untuk remote seperti itu. Makanya alat ini dibilang mudah. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, kita masukkan kode kontrolnya terlebih dahulu ke lubang yang di belakang. Lubang yang di belakang glukometer nih, yang lubangnya lebih besar nih ya. Nah, masukinnya seperti ini. Angkanya itu madep ke depan. Iya, madep ke depan seperti ini. Tuh, masuk ya. Lalu test stripnya, ini namanya test strip. Test stripnya ini kita masukin yang ada hitam-hitam tebal seperti ini. Kita masukin ke lubang yang kecil. Ya, seperti ini. Nah, ini keluar angka 2849. Kita samain dulu sama angka yang di belakang. Sama ya, 2849. sama benar. Nah, itu untuk pengecekan kembali gitu ya. Lalu pen lancetnya kita siapkan. Kita buka pen lancetnya seperti ini. Lalu ini jarumnya jangan dibuka terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam pen lancet. Cukup tekan aja seperti itu. Baru bukanya, buka jarumnya diputar. Nah, untuk tutup ininya, tutup jarumnya jangan dibuang. Nanti untuk ditutup kembali jarumnya jika sudah dipakai. Nah, tutup pen lancetnya. Ada yang pen lancetnya ditutup sampai bunyi klik, ada yang ditutup aja rapat seperti ini. Kayak pulpen ya Bu ya? Iya, kayak pulpen. Nah, di sini ada angka-angka 1 sampai 5. Ini untuk kedalaman penusukan. Kayak gitu. Jadi ada 1 sampai 5. Nah, biasanya disesuaikan dengan kondisi pasien. Tapi yang umumnya digunakan adalah pada angka 4. Seperti itu. Kan suka ada yang tangannya kayak kapalan gitu ya. Nah, itu biasanya di posisi kelima, di kedalaman kelima. Nah, ini kita di kedalaman keempat aja. Kayak gitu. Karena umumnya digunakan pada kedalaman keempat. Lalu setelah pen lancet sudah siap, pemeriksa atau perawat gitu ya, mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu mencuci tangan 6 langkah.
ya, cuci tangan 6 langkah ya. Nah, sebelum mencuci tangan sebenarnya kita harus memastikan kita sudah tidak memakai jam tangan ataupun cincin ya. Lalu kita pakai sarung tangan. Karena ini prinsipnya hanya bersih, tidak steril, maka menggunakan sarung tangan yang bersih. Tidak perlu sarung tangan yang steril. Nah, ini alkohol swabnya kita buka. Nah, sebelumnya kita bilang dulu nih ke ibunya, ibu maaf mau jari yang mana, misalnya seperti itu ya. Atau ditawarkan ke pasien. ya, biasanya dia lebih nyaman ke jari manis. Nah, kalau misalnya jari manis kita urut-urut dulu jarinya ke bagian atas kayak gini agar nanti darahnya langsung gampang keluar. Begitu. Nah, kalau udah diurut-urut, kita buka alcohol swabnya. Lalu kita lap satu arah, kita desinfektan satu arah. Seperti itu. Tunggu sampai mengering. Kita tekan sedikit di bagian ujung jari, kita tusuk. Nah, kalau untuk penusukan kita bilang ya, ibu saya tusuk ya, jangan tarik agar ibunya juga tidak kaget. Saya tusuk ya bu. Nah, sakit ya. Darahnya keluar, masukin melalui yang anak panah darah ini. Masukin darahnya sampai ke ujung strip seperti ini. Sampai penuh ya bu ya? Ya. Lalu elap darahnya dan suruh pasien untuk menekan sampai darahnya berhenti. Nah, untuk ini kita menunggu 10-20 detik. Nah, hasilnya sudah keluar 81. Berarti bisa dikatakan ini gula darahnya normal atau tidak? Normal. Normal, oke. Jadi gula darah saya normal? Ya, kayak gitu. Nah, itu untuk hasilnya. Dan untuk membereskan sampahnya, kita menggunakan bengkok karena keterbatasan alat. Jadi, kita menggunakan plastik. Seperti ini. Kita masukkan bekas alkohol swabnya, stripnya. Jadi saat membereskan alat jangan dilepas dulu sarung tangannya karena ada bekas darah kan ya di stripnya. Lalu kita masukkan lagi kode kontrolnya ke dalam tabung strip. Dan tabung strip harus selalu tertutup karena stripnya itu tidak boleh terkena angin terlalu lama agar tidak lembab, karena kelembapan itu bisa merusak si stripnya. Ya. Nah, lalu untuk pen lancetnya kita buka. Nah, ambil jarumnya di bagian bawah, kita ambil seperti ini. Lalu tusukkan kembali. Kita tutup. Sampai tertutup seperti ini. Ya, jadi buang sampahnya tetap safety. Kayak gitu. Biar nggak ngelukain. Iya. Lalu taruh lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah buka sarung tangan dan perawat atau pemeriksa mencuci tangan kembali. Nah, untuk gula darah yang tinggi atau yang tidak normal, ada cara penanganan seperti pola makan yang dirubah. Seperti tidak boleh makan nasi putih yang anget gitu. Kalau bisa nasinya yang nasi, boleh kalau misalnya nggak ada nasi merah, beras merah, itu kita bisa menggunakan nasi putih tapi yang kalau dibilang sama orang awam itu nasi kemarin gitu. Padahal mah nasi yang sudah tidak anget gitu ya, nasi baru. Iya, bukan nasi baru seperti itu. Lalu ada roti tawar putih yang tidak boleh dikonsumsi, yang harus dihindari. Lalu ada makanan yang terbuat dari tepung terigu, itu ternyata harus dihindari juga sama orang yang menderita diabetes. Cilok berarti nggak boleh ya bu ya? Iya, nggak boleh karena terbuat dari terigu. Lalu ada sayuran-sayuran kaleng, itu nggak boleh karena dia kan biasanya menggunakan bahan pengawet ya, sayuran-sayuran kaleng itu. Lalu daging-daging yang berlemak itu juga harus dihindari oleh penyakit diabetes. Jadi pola makannya diubah, pola hidupnya pun diubah. Jadi dia harus makanannya lebih sehat, olahraga, seperti itu. Bagaimana sampai sini paham? Paham bu. Baik, kalau misalnya sudah paham, saya cukupkan praktikum pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Ya, sama-sama.